Filosofinya gini ya teman-teman. Jadi telur ketika dia pecah dan pecahnya dari luar, maka telur itu boleh dibilang failed, gagal. Karena apa? Karena dia tidak tahan terhadap goncangan dari luar, dia tidak tahan terhadap omongan orang luar, dia nggak tahan terhadap sesuatu yang tekanan itu lebih gede daripada daya tahan dia, sehingga dia gagal. Nah, yang kedua adalah pecah telur yang telur pecahnya dari dalam. Pecah di saat yang tepat, di saat dia harus menunggu, dia harus sabar, dia harus berproses, sabar, maka di saat yang tepat dia mampu mendorong cangkangnya sendiri, tekanannya lebih besar dari dalam, sehingga dia mampu menetas. Awal mula kenapa saya terjun di konten kreator atau sebutnya YouTuber ya teman-teman. Jadi memang waktu itu sedang pandemi. Saya punya bisnis itu fashion teman-teman, fashion. Saya produksi baju. Alhamdulillah menurut saya agak gede karena itu bisnis yang paling gede menurut saya waktu yang pernah saya lalui. Saya memulai bisnis baju di 2017 sampai di 2020. Nah, waktu pandemi itu agak kesulitan di bisnis saya. Agak kesulitan, penjualan menurun. Sebenarnya YouTube ini saya tidak meniatkan ini untuk mencari pengganti bisnis setelah itu. Jadi memang saya untuk coba-coba gitu ya. Jadi menjalankan hobi sekaligus juga cari kegiatan. Cuma memang sudah kita konsep karena waktu itu saya juga ada modal. Modalnya 20 juta gitu teman-teman. Saya challenge juga ke saya dan juga Mas, kita coba yuk invest kecil-kecilan. Saya punya uang 20 juta, kita bikin channel. Nanti kalau ini berhasil kita lanjut. Kalau nggak berhasil ya udah, ini ya wes lah. Akhirnya uang 20 juta itu saya sewa. Jadi saya sewa lab, saya sewa lensa, saya sewa satu seperangkat penuh untuk konten. Nah, akhirnya berjalan, alhamdulillah. Video kedua itu langsung viral, teman-teman. Jadi video pertama saya tentang peternak ayam, video kedua tentang peternak ikan koi. Nah, bagaimana cara mengelola, memanage kekuatan view, kekuatan popularitas kita menjadi cuan gitu ya, supaya kita juga bisa eksis dan terus berkembang. Memang kalau kita ngandalin AdSense itu ya kurang teman-teman ya. Ada dari AdSense, ada dari liputan undangan, kemudian ada dari kolaborasi produk. Yang keempat adalah pendapatannya adalah dari, kalau kita bilang, edukasi teman-teman. Ada lagi kelima, footage itu kita dari dulu kan banyak video-video tuh teman-teman. Nah, itu juga kita jual di Shutterstock, di Adobe Stock dan sebagainya, itu juga lumayan. Yang keenam, ternyata teman-teman mulai tahun kemarin Facebook juga mulai menghasilkan video-video lama itu kita daur ulang, kita publish di Facebook, menghasilkan. Alhamdulillah hari ini pendapatan Facebook kita lebih gede daripada AdSense YouTube. Jadi problemnya seorang YouTuber itu dikoneksi betul. Jadi bahkan kita yang paling mahal ya teman-teman ya, ketika misal nih kita liputan di luar kota, di Jakarta let's say gitu ya, dimana filenya harus segera upload gitu, maka kita beli kuota untuk ngupload file sumber ini bisa ratusan ribu gitu ya. Nah itu memang kita itu musuhnya kuota, karena kuota itu ya kita harus kenceng cepat gitu ya, karena kita juga harus upload di YouTube. Nah itu kalau kita pas keluar kota. Nah di studio itu juga problemnya apa? Dulu kita pakai kita nggak sebut nama ya, itu kadang-kadang awalnya lancar gitu ya, tapi tiba-tiba di akhir bulan mulai lambat. Padahal kita nggak peduli awal bulan akhir bulan, ya kita butuh koneksivitas yang kenceng. Kita termasuk konten kreator yang hati-hati teman-teman. Hati-hatinya gimana? Kita itu selalu memberikan akses kepada narasumber untuk mereview duluan sebelum diposting. Jadi misalnya ini udah posting, kita bikin draft tuh unpublic, non public ya. Nah kita kasih ke narasumber. Nah narasumber kadang-kadang minta revisi. Wah itu uploadnya bisa berkali-kali. Satu video itu bisa upload 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang 5 kali dan sebagainya. Karena ya harus itu upload. Jadi memang kuota itu yang utama gitu.
Kalau kuotanya lemot, wah bahaya tuh. Pekerjaan berhenti. Kemudian kemarin itu dapat brosur juga, kali ini saya sebutin tidak apa-apa. Imbibis, oke, harganya masuk, kita coba tuh. November di 2023 kita coba, alhamdulillah lancar. Sampai sekarang masih kita pakai. Nah, kita juga akhirnya bisa bersilaturahim dengan timnya sekarang gitu. Jadi bukan karena saya silaturahim tim kemudian pakai, enggak. Jadi saya karena pakai duluan gitu teman-teman. Memang bagus gitu ya. Lancar gitu, tidak stabil gitu ya. Nah, gitu. Teman-teman, saya ini orangnya berkemauan sangat keras banget gitu ya teman-teman. Nah, biasanya kalau saya punya kemampuan kalau saya punya keinginan yang sangat saya idam-idamkan, itu saya sangat kejar banget. Maka teman-teman, yuk jangan hanya mimpi, jangan hanya pengen, tapi ayo kita genjot, gas gitu ya. Kejarlah mimpi teman-teman sebagaimana teman-teman memimpikannya. Ya, jangan hanya bermimpi, tapi kejar sampai dapat. Terima kasih, sampai jumpa di titik teratasnya teman-teman. See you.